Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kalian semua. Untuk khususnya untuk kelas 8A dan 8B ya. Mohon maaf untuk pertemuan kali ini Bapak belum bisa masuk kelas karena ada rapat di MGMP Cilacap bersama guru-guru matematika se-Kabupaten Cilacap. Nah, untuk materi kemarin kita kan masih membahas pola bilangan ya. Kita masih memakai bahan ajar yang sama, bahan ajarnya dari LKS ya. Nah, sekarang kita akan membahas pola bilangan bertingkat 2. Kalau kemarin kita bahas pola bilangan bertingkat 1, sekarang kita membahas pola bilangan bertingkat 2. Silahkan dibuka dulu LKS-nya. Halaman 7 yang poin 2 ya. Barisan bilangan bertingkat 2. Barisan bilangan dengan pola penjumlahan bertingkat 2. Boleh dibaca dulu, silahkan. Ketika sudah dibaca, kita lihat langsung ke pengertiannya. Barisan bilangan dengan pola penjumlahan bertingkat 2 berarti suku berikutnya diperoleh dengan menambahkan bilangan yang bertambah dengan tetap. Ingat, menambahkan bilangan yang bertambah dengan tetap. Berikut bentuk umum barisan bilangan dengan pola penjumlahan bertingkat 2. Nah, untuk yang pertama A, yang kedua A tambah A, yang ketiga A tambah A tambah A tambah B. Nah, di sini langsung kita ke rumus. Biasanya anak-anak di kelas 8A dan 8B kalau semuanya melihat rumus kan sudah senang sekali ya, karena sudah ada penyelesaian. Nanti kalau semuanya ada soal. Nah, di sini biasanya kalau untuk anak kelas 8A 8B harus dikasih contoh dulu. Nah, sebelum kasih contoh, nah Bapak ada menjelaskan sedikit nih. Di sini ada perbedaan. Kalau untuk di pola bilangan bertingkat 1 itu kan rumusnya UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikali B. Nah, ini untuk bertingkat 1. Mohon maaf ya, tulisan Bapak bagus, emang udah bawaan dari lahir. Nah, untuk yang kedua sekarang, untuk bertingkat 2 itu berbeda ya. Nah, rumusnya seperti apa? Ini ya, rumusnya lebih simpel. Rumusnya itu UN sama dengan A tambah setengah kali N kurangi 1 dikali 2A ditambah N kurangi 2 dikali B. Nah, dengan ada di sini A-nya itu A besar. A besar di sini adalah suku pertama. Ingat, A-nya itu suku pertama atau U1. U1. Yang kedua ada A kecil. A kecil ini penambahan pertama atau sama dengan U2 dikurangi U1. Nah, untuk A besar itu kan posisinya di sini. Ini yang pertama, suku pertama atau U1. Untuk A kecil ini hasil dari U2 dikurangi U1 sama dengan A kecil atau ya. Nah, yang ketiga ada beda. Beda sama ya. Beda itu tinggal U2 dikurangi U1, tapi kita memakai bukan dari yang barisan pertama, tapi dari barisan tingkat keduanya. Nanti Bapak jelasin deh gimana cara mencarinya. Ya, langsung ke contoh aja ya. Nah, dibuka halaman 8. Di sini ada contoh. Tentukan dua suku berikutnya dari barisan bilangan 1, 2, 4, 7, dan 11. Bapak tulis lagi ya. Tentukan barisan bilangannya berarti tentukan dua suku berikutnya dari barisan bilangan 1, 2, 4, 7, dan 11. Nah, ingat, kalau kita mau mencari pola bilangan berarti kan kita harus mencari dulu bedanya ya. Nah, cara mencari beda kan ingat, rumusnya itu kalau untuk mencari beda sama dengan U2 dikurangi U1 ya, U1 sorry.
Nah, di sini kita lihat pola bilangannya. Dari barisan bilangan 1, 2, 4, 7 dan 11. Kita akan mencari beda. Nah, beda biasanya di sini ya. Yuk kita cari coba. Bedanya ini berapa? Berarti U2 dikurangi U1. Beda sama dengan U2 dikurangi U1. U2-nya berapa? 2 dikurangi 1. Berarti hasilnya berapa? Hasilnya 1. Berarti di sini 1 ya, atau tambah 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, kita coba lagi cari beda yang ini. Beda yang kedua berarti kan ini U3 dikurangi U2, atau bisa bilangan yang setelahnya dikurangi bilangan yang sebelumnya. U3 kurangi 2 berarti 4 dikurangi 2, hasilnya 2. Di sini ditambah 2. Loh, kok ini bedanya beda ya? Biasanya kalau pola barisan bilangan bertingkat 1, contoh kalau ada barisan bilangan 1, 3, 5, 7, kalau bedanya udah ketahuan, contoh nyari bedanya sama dengan U2 kurangi U1 sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Kalau di sini bedanya 2, seterusnya otomatis kan kita akan mencari pasti 2 juga ya. Ya kan? 2. Nah, di sini karena pola bilangan bertingkat otomatis beda. Nah, gimana caranya? Sebentar. Kita lanjutin dulu yang ini. Kita nyari dulu nih. Beda dari 4 dan 7. Berarti kan 7 dikurangi 4 berarti 3. Karena positif ya. Nah, sekarang 11 kurangi 7 berapa? 11 kurangi 7 hasilnya 4 loh. Kok bedanya ada yang ditambah 1, ditambah 2, tambah 3 dan tambah 4. Nah, di sini kan wah, beda ya sama pola barisan bilangan bertingkat 1 karena pola bilangannya tetap, jadi enak kalau nyarinya. Kalau ada kasusnya seperti ini gimana? Ya gampang, caranya tinggal kita cari lagi di bawahnya nih. Kita sudah dapat tadi 1, 2, 3 dan 4. Kita cari bedanya di sini. Namanya juga bertingkat, otomatis kan kalau rumah juga kan kalau bertingkat pasti kan minimal 2 tingkat, nggak mungkin 1 tingkat ya. Nah, di sini berarti ada 2 tingkat. Caranya kita cari, berarti ini kita ibaratkan jadi U2, ini jadi U1. Jadi kalau mencari bedanya sama dengan U2 dikurangi U1. Hasilnya berapa? U2-nya berapa? U2-nya 2 dikurangi U1 hasilnya 1. Berarti sini bedanya 1. Coba ditambah 1 ya. Coba kita cari yang kedua nih. Berarti U3 dikurangi U2. U3-nya berapa? 3 dikurangi U2-nya 2. Hasilnya 1 loh. Sekarang sama ya. Nah, iya pasti sama karena ini namanya pola bilangan bertingkat 2. Kita coba buktikan ya. 4 kurangi 3 hasilnya 1. Nah, udah ketemu berarti. Untuk A-nya, A berarti sama dengan 1A suku pertama ya. Nah, sekarang A kecil suku yang kedua berarti berapa? 1. Untuk bedanya kita pakai yang mana nih? Yang 1, 2, 3 atau 4 yang sama. Ingat di pola barisan untuk bertingkat 1 juga pola itu biasanya kalau sebenarnya kita mau mencari harus sama dulu ya. Berarti kita pakai yang mana untuk bedanya? Bedanya kita pakai yang 1. Berarti bedanya adalah 1 ya. Udah ketahuan ya. Berarti pola barisan bilangannya untuk A besarnya adalah 1, A kecilnya 1 dan bedanya juga 1. Nah, di sini tadi di soal tentukan 2 suku berikutnya dari barisan bilangan. Berarti gampang ya. Nah, kita tulis polanya dulu. 1, 2, 4, 7, 11. Yang kedua ini ditambahin. Ini tambah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Nah ya, terus bedanya berarti ini ditambah 1 ditambah 1 ditambah
1. Nah yang dicari dua suku berikutnya. Kita mau cari di sini kira-kira berapa ya. Nah untuk mencari itu kita cari dulu yang di bawahnya, berarti di sini. Yang di sini kita cari dulu. Caranya berarti kan bedanya udah sama kan, tambah 1 semua, berarti ini 4 ditambah 1 sama dengan 5. Oke. Nah sekarang nyari yang atasnya. Nyari yang atasnya berarti tinggal ini ditambah ini. 11 tambah 5 sama dengan 16. Kalau untuk tadi kan 1 ditambah 4 sama dengan 5. Nah sekarang ini kan otomatis ditambah 1 juga kan. 4 ke 1 sama dengan 5. Nah untuk mencari yang selanjutnya di sini, berarti 5 ditambah 1 sama dengan 6. Berarti ditambah 6. Ini tambah 1. Nah gampang untuk mencari yang suku yang di sini. 1 yang terakhir berarti 16 ditambah 6. Hasilnya 22. Jadi 2 suku berikutnya adalah yang pertama 11 tambah 5. 5 ini dari mana? Kan tadi 4 ditambah 1 yang beda ya, sama dengan 5. Hasilnya 16. Sama nggak? Sama ya. Nah untuk yang kedua, di sini kita akan mencari U2-nya. U2-nya kan udah ketahuan nih. U2 suku kedua yang harus kita cari maksud Bapak ya. Nah di sini berarti 16 tambahnya berapa? Tambahan 6. Hasilnya 22. Nah gimana? Ada pertanyaan atau tidak? Nanti bisa diputar lagi ya videonya ya. Nah untuk sekarang baru nih kita memakai rumus ya. Di sini Bapak kan menjelaskan contoh dari yang kedua nih. Diketahui barisan bilangan 5, 8, 15, 26. Tentukan yang pertama pola barisan bilangan. Untuk pola berarti nanti kalian mencari seperti ini ya. Ini untuk mencari pola. Untuk rumus umum ya, rumus umum berarti nanti kita pakai cara yang ini. Nanti Bapak jelaskan juga ya. Nah untuk yang ketiga dicari nilai suku ke-12. Nanti suku ke-12 dicari ketika sudah dicari rumus umumnya biar lebih praktis. Nah, untuk itu Bapak jelasin dulu ya. Untuk yang pertama, di sini kita lihat pola barisan bilangannya ya. Untuk yang A ya, tentukan 2A. Berarti kan soalnya suruh tentukan barisan bilangan. Barisan bilangannya 5, 8, 15, dan 26. Ingat pola barisan bilangan berarti jadi seperti ini ya. Nah kita lihat, kita buat dulu kira-kira bedanya berapa. Ini U1, ini U2, ini U3, dan U4. Yang pertama berarti 8. Nyari beda kan, beda sama dengan U2 dikurangi U1. Ingat U2 dikurangi U1 berarti 8 dikurangi 5. Hasilnya berapa? 8 kurangi 5 hasilnya adalah 3. Betul. Yang kedua 15 kurangi 8 hasilnya berapa? Tuh 7. 26 kurangi 15 hasilnya 11. Ingat ini bukan beda ya, karena nilainya belum sama. Setelah ini kita mencari lagi, berarti bedanya kita cari ya sampai ketemu bedanya yang sama. Ingat U2 dikurangi U1, urutan kedua dikurangi urutan ke-1, berarti 7 dikurangi 3 hasilnya berapa? Hasilnya 4. Nah kita cari lagi di sini, 11 kurangi 7 hasilnya berapa? Wah 4. Wah udah sama nih, berarti udah ketahuan ini bedanya. Berarti A besarnya sama dengan 5, A kecilnya sama dengan 3, terus bedanya sama dengan 4. Mana ya, udah paham ya? Nah sekarang yang kedua nih, yang kedua menggunakan rumus umum. Yuk fokus yuk, sekarang soalnya sudah
lepernya agak sulitan dikit ya. Nah, Bapak tutup dulu, ganti lembar yang panjang soalnya juga panjang. Nah, di sini yang B ya. Yang B, kita lihat rumusnya. Rumusnya itu UN sama dengan A ditambah setengah N kurangi 1 dikali 2A ditambah N kurangi 2 dikali B. Ya, ini rumus untuk mencari rumus umum. Untuk mencari rumus umum dari rumus juga ya. Tapi nggak apa-apa, namanya juga matematika. Nah, sekarang setelah kita mengetahui rumus, ingat tadi informasi yang kalian dapat untuk yang pertama di yang A kan udah ketahuan tadi ya, diketahui A besar berapa? A besarnya adalah 5. A kecilnya berapa? 3. Ini diambil dari mana? Dari sini ya kalau bingung ya. Nah, ini ya. A-nya berapa? A besar 5. A kecil 3, B-nya 4. Atau Bapak nih, udah simpulan tadi nih di sini ya. Kita tinggal pindahin. Nah, setelah dipindahin berarti kan ketahuan di sini nih. B-nya sama dengan A. Ketutup ya. B sama dengan A4. Kalau sudah, kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Nah, kalau untuk di sini kita butuh ketelitian. Pertama, A-nya kita ganti berapa? A-nya kita ganti 5 nih. A-nya kita ganti 5. Oke, ditambah setengah tetap ya, karena ini rumus berupa angka. Terus N-nya berapa? Oh, N belum ketahuan nih. Berarti N tetap ya. Kurangi 1 dikali 2A. 2 kali A. Ingat A-nya A kecil kan? A-nya berapa? 3. Berarti kita masukkan ke sini jadi 3. Nanti jadi perkalian ya. 2 dikali 3. Ditambah N kurangi 2. Ingat N-nya masih belum diganti karena N-nya masih belum diketahui. Nah, sekarang B. Beda ada nggak di sini B? Oh, ada nih bedanya. Bedanya berapa? 4. Nah, selanjutnya kita cari nih hasilnya seperti apa. Nah, setelah ini tinggal dikalikan ya. Nah, ini tetap masih sama ya. Kita nanti mengalikan yang ini dulu yang udah ketahuan ya. Berarti kan 5 masih tetap ditambah setengah dikali N kurangi 1 dikali. Nah, sekarang kita di sini prosesnya yuk. 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 ayo pasti tahu ya. 2 kali 3 adalah 6. Ditambah. Nah, ini udah masuk ke perkalian nih. Ingat kalau seperti ini berarti N dikali, kan ini di sini ada perkalian, ada titik sebenarnya ya. N dikali 4. N dikali 4 sama dengan 4N. Terus negatif 2 dikali 4 berarti hasilnya negatif 8. Nah, kalau bingung Bapak ini ya tandain ya. Ini cara perkaliannya. Pertama ini kan ada perkalian di sini nih. Ingat ini dua-duanya harus dikali 4 ya. Berarti N dulu nih. N dikali 4 hasilnya 4N. Jangan N4 ya, tapi 4N ya. Dahulukan dulu yang bilangannya dulu. Nah, yang kedua, di sini negatif 2 dikali 4 hasilnya negatif 8 ya. Ini dikali, ini dikali. Nah, ada yang bingung nggak sampai sini? Nggak ada ya, Bapak harap nggak ada yang bingung ya. Nah, selanjutnya, nah ini kan udah perkalian, ini perkalian ya. Nah, ini ada yang bisa disederhanain nggak? Kira-kira ya, kayaknya ini belum deh. Ya, masih sama kita tulis di sini. 5 ditambah setengah dikali N kurangi 1 dikali. Nah, ingat dikelompokkan. Kalau aljabar nih bisa dikelompokin nih. Mana sih yang bilangan, mana yang ada aljabarnya, mana yang ada koefisiennya, mana yang ada variabelnya. Kita kelompokkan nih. Kira-kira yang bilangan bentuknya bilangan bulat itu mana ya? Oh, ternyata 6 sama negatif 8. Ini bilangan bulat. Kita cari aja. Langsung ya, 6 dikurangi negatif 8. Berarti hasilnya berapa? Negatif 2.
2. Atau mau tulisnya dari sini boleh dulu. Nah, ini kan enggak diotak-atik, ini 4N ya. Tulis aja 4N-nya di sini. 4N. Nah, 6 dikurangi negatif 8. Hasilnya berarti negatif 2 ya. Kita punya hutang 8. Baru bisa bayar 6. Jadi masih punya hutang 2. Nah, selanjutnya di sini setelah ini kita masih tetap sama ya, tenang. Jangan terlalu buru-buru. Di sini yang ini masih tetap 5 ditambah setengah. Nah, di sini udah mulai nih perkaliannya. Kita lihat ya. Nah, kalau tadi yang kan N dikali 4, negatif 2 kali 4. Ini juga sama kan, dalam kurung. Nah, otomatis di tengah di sini sebenarnya ada tanda titik atau tanda kali ya. Nah, kita sekarang akan melakukan perkaliannya dulu. Yang pertama yang N-nya dulu. N ini, N kalau dikali 4N berarti Bapak. Nah, Bapak kasih ini aja ya. Yang harus dikali semua ya. N dikali 4N sama dengan, ingat kalau N kan sebenarnya di sini ada tanda 1 ya, 1N ya. Ingat kalau bentuk aljabar, kalau ada huruf di sini, kalau aljabar berarti di sini ada angka 1. Berarti 4 dikali 1 hasilnya 4. N kali N berarti N kuadrat ya. N kali N sama dengan N kuadrat. Nah, selanjutnya, nah yang kedua di sini, ini kan udah ke sini. Sekarang N-nya ini dikali negatif 2. Nah, ini harus kebagian yang satu lagi ya, jangan sampai nggak kebagian ya. N dikali negatif 2 berarti sama dengan negatif 2N ya. Kan negatif 2 kali 1 sama dengan negatif 2N nya tetap N gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari yang keduanya nih. Kan ini tadi udah N ya, udah dikali 4N, udah dikali negatif 2. Nah, sekarang tinggal negatif satunya nih. Sama, negatif juga harus dikali kedua-duanya. Yang pertama negatif 1 ini dikali 4N. Negatif 1 kali 4 sama dengan negatif 4. Nah, N-nya tetap ya. Negatif 1 kali 4N sama dengan negatif 4N. Nah, ini kan udah. Nah, sekarang satu lagi. Dia negatif 1 dikali negatif 2. Ingat negatif, kalau negatif hasilnya pasti positif. Nah, tandanya tanda tambah. Negatif 1 kali negatif 2. 1 dikali 2 berarti hasilnya 2 ya. Ingat tandanya sudah berubah, negatif kali negatif sama dengan positif. Kalau setelah ini gimana? Nah, nanti ingat ini kan udah berkelompok. Ini kan ada yang bentuk aljabar nih. Nanti dikelompokkan lagi ya biar lebih efisien ya, menyederhanakan bentuk aljabar. Tapi kita tulis dulu di sini 5 tambah setengah masih tetap ya. 5 tambah setengah masih tetap. Kita lihat di sini, kita tulis 4 ya, N kuadrat ada temennya enggak ada, berarti tulis lagi di sini 4N kuadrat. Sekarang negatif 2N sama negatif 4N kira-kira sama enggak? Sama ya, negatif 2N dikurangi 4N, punya hutang 2N, ngehutang lagi 4N, berarti jadi hutangnya jadi 6N tambah berapa? 2 tetap ya. Nah, selanjutnya di sini hasilnya berapa nih? Hasilnya berapa? Kita langsung kalikan aja dulu ya. 5 ditambah, ingat. Ini kan di sini ada tanda titik nih, sebenarnya tanda kali. Ini kan kalau dikurung berarti sama satu kelompok ya. Berarti ini semua yang di dalam kurung harus dikali setengah. Caranya gimana? Ya gampang, tinggal setengahnya aja dari sini. 4N kuadrat berarti setengahnya 4 berapa? Setengahnya 4 sama dengan 2. N kuadratnya tetap N kuadrat. Karena kan ini bentuk aljabar, ini bukan ya pembagiannya. Nah, sekarang dikurangi 6N. 6 negatif 6 dibagi setengah. Setengahnya berapa? Berarti negatif 3. N-nya tetap karena masih bentuk aljabar atau huruf ya. Nah, sekarang yang ini 2 dibagi setengah berarti 1. Berarti tambah
1. Nah, hasilnya berarti menjadi, ingat, di sini ada yang bisa dikelompokkan juga ternyata ya. 5 tambah 1 sama dengan, ini kan bilangan bulat ya, bukan bentuk aljabar ya. Nah, ini kelompokannya mau di depan atau belakang, terserah ya. Tapi kalau saran Bapak sih nyarinya yang bentuk aljabar di depan dulu ya. Berarti ini dulu 2n kuadrat dikurangi 3n. Nah, ini tinggal, ini kan positif atau positif, 5 ditambah 1. 5 ditambah 1. Kenapa harus ditambah, Pak? Karena bilangan bulat ya. Karena ini harus dikelompokkan ya, biar lebih efisien. 5 tambah 1 sama dengan 6. Jadi, rumus umumnya ini nih, rumus umum lagi. Rumus umumnya sama dengan 2n kuadrat dikurangi 3n ditambah 6. Yuk kita buktikan coba ya. Kalau kita mau mencari U1 ya. U1 tadi kan berapa? U1 nya 5. Kita coba ya pakai rumus yang ini, bener nggak? UN berarti rumusnya kan UN sama dengan 2n kuadrat dikurangi 3n ditambah 6. Ingat tadi di soal yang ini pola barisan bilangannya kan 5, 8, 15, 2, 6. 5 terus 8, 15 dan 2, 6. Berarti U1 nya 5, U2 nya 8, U3 nya 15, U4 nya 3, 6. Kita buktikan ya, bener nggak rumus ini tuh adalah rumus umumnya ya. Caranya kita akan mencari U1. U1 kan nanti berarti hasil dari penjumlahan yang ini nanti harus hasilnya harus 5. Nah, kita buktikan dulu. U1 sama dengan 2 dikali, ingat, n-nya berarti diganti 1. 1 kuadrat dikurangi 3n. N-nya berapa? N-nya diganti 1 ya, sorry ya. N-nya diganti 1 ditambah 6. Sama dengan U1 sama dengan 1 dikuadratkan ya tetap 1. 2 kali 1 2. 2 kurangi berapa nih? Kurangi 3 dikali 1 karena n-nya tadi udah diganti 1. 3 kali 1 berapa? 3. Berarti kurangi 3 ditambah 6. Hasilnya coba nanti 5 atau bukan ya? Mau mana dulu nih? 2 kurangi 3 berarti negatif 1 ditambah 6. Boga hutang hiji, duitnya boga genep. Masih lewihannya sama lewihannya 5. Maaf ya Bapak pakai bahasa Inggris. Nah ya, jadi hasilnya itu adalah 5. Berarti benar, ini adalah rumus umumnya. Wah Pak, kurang katanya, coba buktikan dengan U2 Pak. U2 nya nanti bener nggak ini 8? Oke, kita buktikan lagi ya. UN rumusnya tulis lagi sama dengan 2n kuadrat dikurangi 3n ditambah 6. Kita mau nyari U2, katanya U2 berarti n-nya dirubah menjadi 2. Oke, berarti 2 dikali n kuadrat, n-nya berapa diganti? N-nya diganti 2. 2 dikuadratkan dikurangi 3, n-nya diganti 2 ditambah 6. 2 kali 2 pangkat 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti 2 dikali 4 dikurangi, ini perkalian kasih kurung deh, 3 dikali 2 hasilnya 6, masih negatif 6 ditambah 6. Oke, kita cari 2 kali 4 8 dikurangi 6 ditambah 6. 8 dikurangi 6 negatif 2. Negatif 2, sorry. 8 kurangi 6 hasilnya berapa? 2 tambah 6 hasilnya 8. Atau mau cara cepatnya, ini kan udah sama nih, negatif 6 positif 6, boga hutang genep terus dibayar genep jadi 0 deh ya, habis. Nah berarti sisanya jadi 8. Jadi benar ya, hasilnya adalah 8 ya. Nah gitu ya, paham ya untuk yang ini ya, untuk mencari rumus umum. Nah untuk yang di C tadi soalnya cari berarti mencari nilai suku ke-12. Nilai
suku ke 12. Ingat, kalau suku ke 12 sama dengan U12 gitu ya simpelnya ya. Kalau suku berarti nilai suku ke berapa atau urutan ke berapa. Sekarang tinggal masukkan ya. U12 berarti U12 sama dengan masih rumusnya pakai yang tadi ya. Rumus UN yang ini ya. 2N kuadrat kurangi 3N ditambah 6. Ini kan tadi kita udah capek-capek nih nyari rumus umum. Jadi harus dipakai ya. Jangan sampai dianggurin kayak si dia. U12 sama dengan berarti rumusnya dulu ditulis deh biar kalian nggak bingung ya. UN sama dengan N kuadrat 2N kuadrat dikurangi 3N ditambah 6. Berarti U12 sama dengan 2 dikali 12 pangkat 2 dikurangi 3 dikali 12 ditambah 6. Nah 12 kali 12 sama dengan 144. 144 kali 2 sama dengan 288 dikurangi 3 kali 12 sama dengan 36 ditambah 6. Hasilnya berapa? Hasilnya 258. Nah, gimana? Jelas nggak? Harap jelas ya. Mohon maaf ya kalau mau kata-kata Bapak masih banyak tipenya atau kecelatot lidah. Itu salah lidah Bapak sih. Bukan salah Bapak ya. Sekian untuk penjelasan materi. Nanti Bapak menjelaskan tentang latihan soalnya ya. Oke. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.